Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Saifullah dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas H NIM 12201183346. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih kelas 11 semester ganjil guna memenuhi tugas magang 1 di MA Al-Ma'arif Tulungagung. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang pembunuhan. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun baik dengan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja qatlu al-amdi, pembunuhan seperti sengaja qatlu sibbu al-amdi, dan pembunuhan tersalah qatlu al-khata'. Pembunuh adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak setiap manusia. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada pihak yang saling membunuh tanpa ada alasan oleh syarat, maka orang yang membunuh maupun orang yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Hukuman pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Ketentuan singkat tentang hukuman bagi pembunuh adalah pembunuhan secara sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan secara sengaja yaitu dengan qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumnya adalah membayar diyat mughalladah, denda berat, yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarat. Lalu, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan seperti sengaja tidak diqisas, akan tetapi ia dihukum dengan membayar diyat mughalladah, denda berat, yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat. Lalu selanjutnya adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan bagi pembunuh tersalah adalah membayar diyat mukhaffafah, denda ringan, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan langsung secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Apabila sekelompok orang bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Islam menerangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Menerapkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar seseorang pun melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Lalu pembahasan kedua adalah penganiayaan. Apa sih yang dimaksud penganiayaan? Yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana, tindak kejahatan yang berupa melukai atau merusak, menghilangkan fungsi anggota tubuh. Penganiayaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Suatu jarimah pelukaan penganiayaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada bagian orang lain. Lalu
Kedua, tidak dengan maksud patuh atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan. Tiga, perbuatan diiringin dengan niat atau menyakiti orang lain. Perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat karena menganiaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah.